ilmul ma'ani ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabiyyi wa yutabiqu muqtadal hali fatakhtalifu suwarul kalami likhtilafi ahwali. Tuh, jelas banget kan definisinya kalau di sini, yaitu ilmun yang diketahui dengan ilmu tersebut bentuk-bentuk lafadz Arab yang sesuai dengan keadaan tersebut. Oleh karena itu, bentuk-bentuknya kalam itu berbeda sesuai dengan keadaannya gitu. Sampai di situ dicontohin. Kedengeran kan semuanya? Kedengeran kan? Oke, bagus. Sama. Di situ dicontohin wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Titik tekannya di situ itu pada lafadz urida dan lafadz aroda. Titik tekannya di situ. Lah kok pada keluar? Marahin. Jaringan kali Kang. Oh gitu. Wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Di situ titik tekannya pada lafadz urida. Urida itu menggunakan fi'il mabni yang majhul. Benar kan? Sedangkan aroda itu menggunakan fi'il mabni yang maklum. Karena apa? Fi'il mabni majhul itu cenderung membuang fa'ilnya. Kan diganti naibul fa'il kan? Benar gak? Di situ karena apa? Ingin menyembunyikan fa'il dari seseorang yang menghendaki keburukan. Di situ yang benar kan aslinya kan aradallahu syarron kan gitu. Allah menghendaki keburukan juga. Akan tetapi karena itu konteksnya tentang keburukan, makanya dibikin dengan menggunakan fi'il mabni majhul. Karena apa? Nanti fa'ilnya itu bisa tidak ditampakkan. Beda dengan ketika lafadz am arada bihim rabbuhum rasyada. Di situ bentuk fi'ilnya adalah mabni maklum karena di situ yang ingin dikehendaki adalah petunjuk. Rasyada itu kan petunjuk. Oleh karena itu fa'ilnya itu diperlihatkan. Gitu. Paham ya? Paham enggak? Paham. Paham kan? Gitu. Intinya seperti itu. Karena itulah maksud dari ilmu ma'ani itu seperti itu. Lebih ke isti'malnya lafadz. Nah, kemudian langsung kita masuk ke, jadi di dalam kitab Durusul Balaghah ini pembagian babnya ilmu ma'ani itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah khobar dan insya. Yang kedua adalah zikru dan hadfu. Yang ketiga adalah takdim dan takhir. Yang keempat adalah qasar. Yang kelima adalah fasal dan wasal. Yang keenam adalah ijaz, musawah, dan itnab. Nah, kita langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu kalam khobar dan insya. Kullu kalamin fahuwa imma khobarun au insya'un. Setiap kalam itu pasti ada kalanya khobar ataupun insya. Adapun kalam khobar adalah ma yasihhu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadhibun. Kalam khobar adalah kalam yang sah. Ketika orang mengucapkan kalam khobar, itu sah bahwa kalam itu diucapkan sidik atau kadhib. Contoh, ada orang mengucapkan lafadz safara Muhammad. Muhammad tadi pergi gitu. Maka kalam tersebut sah-sah saja jika diungkapkan itu bohong, itu benar. Nah, itu namanya adalah kalam khobar. Sedangkan kalam insya adalah yang tidak sah diungkapkan bahwa dia itu sidik atau kadhib. Gitu ya. Seperti lafadz amar, perintah itu tidak sah untuk dikatakan ini benar, ini salah.
Soalnya itu bukan suatu kabar. Paham ya? Paham nggak? Paham. Oke, sip. Kalau sejauh ini sih kayaknya udah banyak yang paham sih tentang khobar dan insya. Kemudian kalam, masuk ke kalam insya. Kalam insya adalah kalam yang ma la yahtamilu as-sidqu wal kidbu lidatihi. Kita lihat ke kitab talkhisnya. Contohnya lafadz ighfir warham. Ighfir itu adalah fi'il amar, warham juga fi'il amar. Nah, kalam insya itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu insya yang tidak mengandung tolab dan insya yang mengandung tolab. Maksudnya gimana? Insya yang tidak mengandung tolab itu yang tidak mengandung tuntutan. Dalam kitab talkhisnya itu ada banyak pembagiannya. Yang pertama adalah madh dan dzam, pujian dan hinaan. Contoh, Gias dipanggil orang cakep gitu. Orang cakep gitu. Nah, itu Amin. Itu juga itu namanya kalam insya yang ghairu tolab, karena di sana itu tidak yahtamilu bainas sidqu wal kidbu, tapi dia itu berfungsi untuk madh, untuk memuji. Itu. Terus kemudian akad juga. Setiap akad itu juga tidak la yahtamilu bainas sidqu wal kidbu. Seperti pas saat jual beli, aku beli ini ya. Ya. Gitu. Itu juga bukan sidqu wal kidbu. Akad, setiap akad apapun itu tidak sidqu dan kadbu. Terus kosam, sumpah, ta'ajub. Terus pembagian yang kedua adalah insya yang mengandung tolab. Insya yang mengandung tolab itu banyak lah, seperti amr, nahi, istifham. Istifham itu mentolab apa? Yaitu menuntut untuk dijawab pertanyaannya. Itu letaknya di situ. Tamani juga gitu, berharap menuntut untuk dikabulkan keinginannya. Intinya gitulah, dalam tolab itu pasti ada tuntutannya. Jelas G? Jelas. Oke. Langsung kita masuk kepada kalam khobar. Nah, kalam khobar itu seperti yang tadi lah, yang yahtamilu bainas sidqu wal kidbu. Nah, kabar itu secara garis besar itu fungsinya ada dua, yaitu faidatul khobar dan lazimu faidatil khobar. Itulah. Kalau faidatul khobar itu memberikan suatu kabar kepada seorang mukhatab. Contohnya, tadi ada kecelakaan gitu. Nah, itu namanya khobar. Contoh lagi, ya banyak lah. Ad-dinu mu'amalatun gitu. Nah, gitu. Tapi kalau yang lazimu faidatil khobar itu cenderung udah diketahui dari dua belah pihaknya. Contoh seumpamanya hari ini si Gias itu mengikuti pembelajaran balaghah. Terus besoknya saya ngomong ke si Gias, Gias, kamu kan kemarin ikut pelajaran balaghah. Nah, ketika udah ngomong kayak gitu, itu berarti namanya lazimu faidatil khobar, untuk menunjukkan bahwa mutakalim itu mengetahui sesuatu gitu. Kan sama-sama tahu antara mutakalim dan mukhatab tentang suatu khobar tersebut gitu. Kamu kemarin kan ikut contoh lagi, anta najahta fil imtihan. Kamu kan kemarin itu lolos ujian, nah gitu. Paham ya? Itu lazimu faidatul khobar dan faidatul khobar. Terus kemudian, nah, yang namanya khobar itu pasti tidak terlepas dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi berbeda nanti faedahnya. Ketika nanti khobar dibuat menggunakan jumlah ismiyah, maka memiliki faedah tertentu. Dan juga ketika fi'liyah juga memiliki faedah yang tertentu. Gitu.
kalau khobar dibuat dengan menggunakan jumlah yang ismiyah, maka faedahnya adalah untuk subut. Subut itu menetapkan suatu hukum kepada mahkum alaih, menetapkan musnad kepada musnad ilaihnya. Contoh, asyamsu mudiatun, asyamsu maujudun, yaitu menetapkan kata-kata maujud kepada syams tanpa memandang zamannya gitu. Sedangkan ketika jumlah fi'liyah itu faedahnya adalah bentar. Maudu'atun li'ifadatil huduthi. Itu al-khobaru imma buka ya, al-kalamu alal khobar. Al-khobaru yakuna jumlatan fi'liyatan au ismiyatan. Fal ula maudu'atun li'ifadatil huduthi fi zamanin makhsusin ma'al ikhtisar. Yaitu ma'ayu dicetak menggunakan jumlah fi'liyah, itu faedahnya adalah hudus, pekerjaan yang terjadi itu di zaman yang dikhususkan tanpa adanya korena gitu, tanpa adanya korena. Maksudnya korena itu apa? Contoh kayak lafaz ditambahi lafaz dorof al yauma gitu, itu namanya korena. Tanpa adanya kata-kata al yauma itu sudah bisa menunjukkan zamannya sendiri. Contoh, doroba zaidun, Zaid telah memukul siapa? Zaid telah memukul gitu, tanpa adanya bantuan korenah lain. Doroba zaidun al-madi, tanpa harus ada seperti itu sudah bisa menimbulkan pemahaman bahwa itu adalah zaman madi. Itu ketika jumlah fi'liyah. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Halo? Oke. Ketika khobar tersebut diungkapkan dengan jumlah ismiyah, maka dia itu subutul musnadi lil musnadi ilaihi gitu. Cuman sekedar menetapkan tanpa adanya zaman gitu. Paham nggih? Oke. Nah, kemudian bagus. Kalam khobar itu dibagi menjadi 3. Kalam khobar dibagi menjadi 3, yaitu kalam yang ibtidai, kalam tolabi, dan kalam ingkari. Kalam yang pertama adalah, tak ulang lagi, kalam ibtidai, kalam tolabi, dan kalam ingkari. Kalam ibtidai itu ketika yang ingin diberikan suatu khobar itu orang yang holiyudihni ya, yang belum tahu hukum apa-apa dan dia itu tidak ragu-ragu. Nah, untuk yang kedua adalah kalam tolabi. Kalam tolabi itu ketika sang mukhatab itu agak sedikit ragu-ragu, maka itu didatangkan taukid satu aja. Yang kalam ingkari itu yang ingkar, dia udah dikasih tahu ngeyel. Nah, itu dikasih double taukidnya. Contoh, kalam itu udah paham lah semuanya mungkin. Paham kan permasalahan itu? Ibtidai, tolabi, dan ingkari kan udah pernah dijelasin. Paham ya? Paham. Oke, bagus, sip. Terus langsung kita masuk ke bab yang kedua, yaitu permasalahan zikru dan hadfu. Mas Susno, tadi jangan bilang yang dibagi ketiga jadi tolab terus sama ingkar sama ibtidai. Satu lagi. Ibtida. Itu dibagi itu dari segi pemasangan taukidnya. Dari segi pemasangan taukidnya. Gitu ya. Udah?
Langsung selanjutnya, Mbak, itu bisa nggak presentasinya dibuka? Atau itu udah bukaan sih? Masuk ke bab yang Sani ya. Dibuka gimana? Maksudnya Share screen gitu. itu loh. Nah, share screen. Yang kayak tadi Kak. Yang tadi iya. Kitabnya. Iya. Dari tadi aku nggak share screen dah. Enggak, Ti. Tapi udah pada buka kan? Udah tahu lokasi saya jelasin yang mana kan? Tahu. udah. Ya. Oke. Sip, bagus. Langsung permasalahan zikru dan hadfu. Kalau kita memandang asli ini zikru dan hadfu ini lebih biasanya kalau di kitab apa yang talkhisan itu hubungannya dengan muta'alliqatul fi'li ya. Muta'alliqatul fi'li itu perkara-perkara yang ada hubungannya dengan fi'il. Maksudnya apa? Yaitu ya fa'il, naibul fa'il, hal dan selainnya itu namanya muta'alliqatul fi'li. Nah, di sini itu dijadikan satu, masuk semua dalam zikru dan hadfu. Jadi permasalahan zikru dan hadfu dalam kitab Durusul Balaghah itu dibahas secara umumnya. Beda dengan yang ada di talkhisan atau di kitab-kitab lain yang lebih dibahas terperinci. Di kitab-kitab lain itu sangat terperinci, kayak apa ya, Uqudul Juman dulu pas belajar itu sangat terperinci sekali. Karena ini baru belajar, jadi pilih kitab yang ringan aja. Soalnya kalau kita langsung ngambil yang berat itu banyak banget. Contoh, menuturkan musnad ilaih itu fungsinya seperti ini. Musnad ilaihnya pun itu juga dipandang lagi. Musnad ilaih kan bentuknya banyak yang berupa isim ma'rifat itu. Musnad ilaih faedahnya dipasang dengan isim ma'rifat, faedahnya seperti ini. Dan itu dibagi lagi. Isim ma'rifat yang apa? Contoh isim domir. Isim domir faedahnya seperti ini. Itu sangat ribet sekali. Tapi kalau kita belajar yang Durusul Balaghah, ini fungsi yang secara umum. Secara umumnya, dan bisa semua itu kita masukkan, kita akalin ke dalam salah satu dari fungsi zikru dan hadfu yang ada di kitab Durusul Balaghah. Bisa dipahami? Oke, sampun. Halo. Yang lainnya? Bisa. Oke, bagus. Bisa. Oke lah. Yang pertama adalah saya membahas faktor-faktor adanya penyebutan, yakni famin dawa'i adzikri itu. Yang pertama adalah untuk ziyadatut takrir wal idoh. Nah, ini sangat umum sekali. Hampir semua ketika penyebutan disebutkan musnad ilaihnya pasti berfaedah ini. Nanti semisal ada apa dalam dikasih ini faedahnya apa, jawab aja ini gitu. Untuk ziyadatut takrir wal idoh, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita langsung lihat ke contohnya, yaitu ziyadatut takrir wal idoh itu menambah kemantapan dan penjelasan, kemantapan untuk mukhatabnya. Nah, contohnya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang menjadi titik tekannya adalah pada lafaz ulaikanya. Nah, andaikan lafaz ulaika itu tidak disebutkan, ya, itu kan berarti kan maksudnya orang-orang itu, maksudnya ulaika itu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan juga mendapatkan muflihun, bejo masih itulah keberuntungan. Nah, itu andaikan lafaz ulaika itu kok tidak disebutkan, maka itu bisa menyebabkan persepsi bahwa ada keistimewaan yakni hudan dan muflihun itu diberikan kepada selain orang-orang yang ulaika tadi, yang orang-orang muslim. Paham ya? Kok seumpama lafaz ulaika itu tidak dizikru, tidak disebutkan,
maka bisa menyebabkan persepsi adanya pemahaman yang mendapatkan hudan dan muflihun itu selain yang termasuk ulaika, tergantung itu ulaikanya kan pasti orang-orang Islam kan gitu. Andaikan ulaikanya dibuang maka menimbulkan persepsi seperti itu. Bisa dipahami nggih? Halo? Bisa dipahami? Bisa. Oke, gitulah. Kalau kan ulaika tadi kok dibuang, itu bisa menyebabkan timbulnya persepsi pemahaman yang salah. Yakni keistimewaan petunjuk dan keberuntungan itu bisa lebih diluaskan gitu. Contoh orang kafir juga bisa dapat gitu. Andaikan lafadz ulaika dibuang. Maksudnya seperti itu. Itu untuk takrir, menetapkan gitu. Menetapkan keberuntungan dan petunjuk itu hanya untuk orang yang dihitopi saja gitu. Ulaika itu. Paham ya? Terus kemudian yang kedua adalah tasjilu ala sami'i hatta la yata'atta lahu al-inkar. Yaitu memberikan suatu catatan hukum sehingga tidak dimungkinkan adanya suatu pengingkaran. Memberikan suatu catatan hukum sehingga tidak dimungkinkan terjadinya adanya pengingkaran. Contoh, ada seorang hakim bertanya, apakah Zaid kamu bersaksi bahwa kamu telah melakukan seperti ini gitu. Terus yaqulu syahid, ya benar Zaid telah melakukan hal yang seperti ini gitu. Itulah, itu intinya untuk memberikan catatan agar tidak terjadi adanya suatu pengingkaran. Kan berarti udah positif ke Zaid gitu. Gitulah pokoknya lah. Terus udah, itu intinya yang permasalahan zikro apapun itu kembalinya kepada itu, ziyadatut takrir atau tasjil. Yang tasjil itu jarang, tapi kebanyakan itu yang ziyadatut takrir wal idoh gitu. Kemudian ini masalah hadfu. Pembuangan lafadz. Kenapa lafadz itu bisa dibuang? Yang pertama adalah untuk ikhfaul amri, untuk menyembunyikan sesuatu. Contoh gini, di contoh kitab-kitab itu akbala, menerima, tapi fa'ilnya tawon. Akbala artinya menerima, tapi lafadz penyebutan akbala dia tidak menyebutkan fa'ilnya. Contoh, ada seseorang yang memukul seseorang, tapi dia itu ingin menyembunyikan pelakunya. Contoh, saya melihat si Gias kemarin mukul sama Farhan gitu. Nah, saya ingin menyembunyikan bahwa pelakunya adalah Gias. Berarti saya cukup mengungkapkan dengan bahasa doroba tanpa menyebutkan kata Gias gitu. Itu fungsi pertama menghadfu sesuatu, yaitu untuk mengifaul amri gitu ya, untuk menyembunyikan pelakunya. Begitu juga dengan tadi ya, contoh yang di awal tadi loh, asyarrun uridu biha gitu ya, kan itu untuk menyembunyikan bahwa yang menginginkan keburukan itu Allah. Paham kan? Asyarrun uridu bukan aroda, itu menyembunyikan fa'il, itu termasuk hadful fa'il. Bisa dipahami? Nggih, bisa Kang. Bisa. Gitu. Bagus. Ti layarnya hilang ti. Fungsi yang kedua gimana? Itu tidakkan. Gimana Kamal? Layarnya. Apa? Oh, layarnya. Saya nggak paham itu caranya gimana. Nah, fungsi yang kedua dari pembuangan sesuatu adalah dikul makom. Itu dibuka kitabnya ya. Dikul makom. Maksudnya apa? Sempitnya kesempatan. Nah, sempitnya kesempatan itu dibagi menjadi dua, yaitu imma litawajju'in wa imma li khaufi fawatil fursah. Yang pertama, sempitnya kesempatan karena dia itu tawajju'. Tawajju' itu maksudnya adalah
sedang dalam keadaan susah atau dia itu bosan untuk menyebutkannya. Contoh, kef halak, apa ya? Bagaimana keadaanmu sekarang? Nah, gitu langsung dia itu jawabnya marid gitu, sakit. Ditanya kabar, terus dia jawabnya marid tanpa menyebutkan kata-kata ana maridun gitu. Karena apa? Males dia itu males ngomongin orang yang dia nggak suka, contoh semisal. Nah, langsung juga marid gitu. Atau dia males atau apalah, malesnya nggak tahu lah. Intinya dia itu males untuk mengungkapkan. Berarti ananya itu dibuang. Itu dikul makom, sempitnya kesempatan karena susah atau malas. Kalau di situ kan qalali kaifa anta qultu alil saharun daimun wa huznun tawil. Itulah. Itu juga intinya orang sakit ditanya terus dia jawabnya sakit gitu. Tanpa ada menyebutkan kata-kata ana. Saya sakit gitu, enggak ada. Terus yang kedua adalah imma li khaufi fawatil fursah. Takut nanti ketika menyebutkan kehilangan suatu kesempatan. Contohnya gini. Ketika ada maling, kamu pasti cukup mengungkapkan bahasa sarik, sarik, sarik. Ada maling, maling, maling. Tanpa kamu menyebutkan kata huna, sarik, huna, sarik. Di sini ada maling. Nggak perlu itu. Itu membuang hal kan. Karena apa? Itu takut untuk takut kehilangan kesempatan untuk bisanya mengejar maling tersebut. Itu gitu. Di situ dicontohin ghazal atau rusa. Contoh pas wae pemburu ada rusa gitulah. Biar ghazal gitu. Tanpa ada kata-kata huna ghazal gitu. Paham ya? Terus yang kedua, yang ketiga ya. Yang pertama ifaul amri, yang kedua dikul makom, yang ketiga adalah ta'mim bi ikhtisar. Untuk apa? Yang ketiga itu dibuang untuk faedahnya biar menjadi umum. Contoh, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak semua makhluknya untuk masuk ke daris salam, surga. Di situ itu dibuang maf'ulnya agar maksudnya Allah itu mengajak semua orang gitu, nggak cuma orang Islam, agar bisa menjadi umum. Kalau di situ disebutkan dengan kata-kata wallahu yad'u al muslimina ila daris salam, berarti itu umum. Itu berarti khusus kepada orang mukmin. Akan tetapi di situ faedah lafadznya dibuang agar bisa lebih umum. Faedahnya seperti itu, ta'mim bi ikhtisar. Agar memiliki faedah umum dengan cara meringkas dengan membuang suatu lafadz. Biasanya takmim itu pembuangan maf'ulnya. Bisa dipahami? Bisalah, jelas. Terus yang keempat adalah tanzilul muta'addi manzilatal lazim li'adami ta'alluqil gharadi bil ma'muli. Yaitu untuk mengubah yang awalnya adalah fi'il muta'addi menjadi lazim. Nah, gitu. Bentar. Tak lihat catatan saya. Faedah yang keempat adalah untuk mengubah yang awalnya itu fi'il muta'addi menjadi menempati tempatnya fi'il lazim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu maksudnya apakah sama orang yang mengetahui ad-dina. Alladzina ya'lamuna ad-dina wal ladzina la ya'lamuna ad-dina. Kan ketika maf'ulnya dibuang, itu seakan-akan dia itu fi'ilnya lazim. Fi'il, teman pasti udah tahu lah bedanya fi'il lazim dan muta'addi. Kalau lazim kan fi'il yang udah tidak membutuhkan maf'ul, sedangkan yang muta'addi itu adalah fi'il yang masih membutuhkan maf'ul gitu. Di situ dibuang supaya apa? Agar menempati tempatnya fi'il lazim. Jadi seakan-akan fi'ilnya itu lazim. Yang dibuang adalah lafadz hal yastawil ladina ya'lamuna ad-dina. Gitu. Paham ya? Jadi itu secara garis umum tentang zikru dan hadzfu. Terus kemudian kita langsung masuk ke bab yang ketiga, yakni permasalahan takdim dan takhir.
Dari awal sampai sini ada yang pengen ditanyain dulu mungkin yang kurang jelas atau udah cukup jelas? Saya di sini itu biar kalian paham dulu, nanti kalian kalau udah paham kan enak itu kalau udah paham itu enak menghafalinnya gitu. Ya silahkan Khalil. Itu tujuannya yang keempat itu Kang kurang jelas. Kenapa kok diubah? Tujuannya ya biar bagus aja gitu. Biar menjadi fiilnya itu biar menjadi lazim aja gitu. Emang itu tujuannya itu untuk mengubah yang awalnya muta'addi jadi biar lazim gitu. Seakan-akan itu adalah fiil lazim. Saya juga nggak tahu itu kenapa faedahnya harus menjadi lazim, nggak tahu. Tapi emang itu faedahnya itu. Bisa dimengerti Khalil? Siap kan. Gitu aja. Tidak dijelaskan secara lanjut Masnya. Tidak dijelaskan secara lanjut kenapa diubah dari muta'addi ke lazim itu nggak ada. Oke. Gitu Siap ya. Kang. Dari awal sampai akhir udah cukup paham nggih? Insyaallah Kang. Oke. Nah, ini membahas akhir. Dalam satu kalam pasti ada yang diawalkan dan juga diakhirkan itu. Pembukaannya seperti itu, yang minal maklumi ila akhiri itu maksudnya seperti itu. Dalam satu kalam pasti ketika ada yang diawalkan maka pasti ada yang diakhirkan. Gak mungkin takdim dan akhir itu bisa menjadi satu tek gitu, gak bisa. Sama saja itu orang dikatakan hidup dan mati dalam sagedakan, itu gak mungkin. Sagedakan itu apa ya? Orang itu gak mungkin dikatakan hidup dan mati sekaligus gitu. Di sini juga gitu, tidak mungkin satu lafadz berbarengan. Tidak mungkin satu lafadz dikatakan takdim dan takhir sekaligus berbarengan, itu gak mungkin. Itu pembukaannya seperti itulah intinya. Yang pertama, faedahnya mentakdim suatu lafadz adalah tashwir ilal mutaakhir. Al mutaqaddim musyiran bi gharabatin, yaitu menimbulkan rasa ingin tahu kepada pendengar pada lafadz yang diakhirkan. Nanti kira-kira lafadz yang diakhirkan itu apa ya? Itu fungsi dari mendahulukan lafadz. Fungsi takdim adalah biar mukhatab itu kepo, apa sih yang akan disampaikan di akhir nanti gitu. Paham ya? Itu contohnya adalah walladzi harats al-bariyatu fihi hayawanun mustahdatsun min jamadin. Di situ titik tekannya kan yang ditakdim adalah walladzi harats kan gitu. Diungkapkan dengan kalimat menggunakan isim mausul. Benar nggih? Isim mausul nggih? Halo? Halo, nggih. Ya benar kan? Itu isim mausul. Nah, artinya adalah sesuatu yang membingungkan manusia gitu. Sesuatu yang membingungkan manusia adalah kehidupan gitu. Tercipta dari air mani. Di situ dengan kata-kata walladzi harats itu membuka seseorang agar ingin tahu apa sih yang membuat manusia itu terheran-heran, terbingung-bingung, yaitu terus dijawab dengan hayawanun mustahdatsun min jamadin. Walladzi kan menjadi mubtada kan, hayawanun itu menjadi khobar, dan khobar itu yang ditakhirkan. Ketika orang itu dipotong sampai walladzi haras al-bariyatu fihi itu doang. Sesuatu yang membuat bingung manusia adalah itu. Pasti kan orang akan kepo tuh, penasaran, tasywiq kepada apa sih isi dari mutaakhirnya gitu. Mutaakhirnya kan hayawanun mustahdatsun min jamadi. Gitu nggih, paham ya? Pasti ketika paham. Kalimatnya kok dipotong sampai lafadz fihi, itu pasti orang itu akan penasaran apa sih yang membuat bingung manusia itu gitu. Walladzi harats al-bariyatu fihi. Sesuatu yang membingungkan manusia adalah kehidupan hewan yang tercipta dari air mani, sperma tuh. Terus faedah yang kedua adalah ta'jilul masarrah awil masaah.
yaitu untuk mempercepat kabar gembira dan ataupun kabar yang susah gitu. Contohnya di situ al-afu angka sodaro bihil amru. Pengampunan darimu itu berujung pada kebaikan. Pengampunan darimu itu mengakibatkan suatu kebaikan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa afun atau kabar gembira itu menghasilkan suatu kebahagiaan gitu. Itu fungsi takdimnya di situ. Paham ge? Paham Kang. Oke, bagus. Terus yang ketiga itu untuk kaunul mutaqaddim mahatul ingkar wa tajub. Lafat yang untuk menimbulkan suatu pengingkaran dan rasa heran. Contohnya adalah ab'ada tulit tajribati tan khadi'u bihadhihi zakharifi. Itu artinya gini, apakah setelah lamanya melakukan percobaan engkau merasa tertipu dengan perhiasan dunia? Ini mungkin agak susah ya untuk dijelasin, jadi kita lanjut aja. Dan ini juga, tapi intinya itu untuk menimbulkan rasa itu ingkar dan rasa heran. Apakah setelah lamanya melakukan suatu percobaan engkau bisa merasa tertipu dengan perhiasan dunia? Dah, lompati aja, nggak terlalu penting itu kayaknya. Yang keempat adalah nas ala umumi salbi au salbil umum, yaitu untuk mengumumkan nafi atau menafikan umum. Jadi beda ya, mengumumkan nafi atau menafikan umum gitu. Ntar kita langsung masuk kepada contohnya. Yang kullu dzalika lam yakun itu adalah faedah untuk umumus salbi. Jadi gini ya, saya kasih gambaran yang gampang, umumus salbi dan salbil umum. Kata-kata ini coba lihat, pahami kata-kata saya. Semuanya tidak hadir dan tidak hadir semuanya. Itu beda nggak menurut sampean? Semuanya tidak hadir dan kata-kata tidak hadir semuanya. Beda. Beda nggak? Beda kan? Kalau semuanya tidak hadir, berarti semua dari peserta inkubasi itu tidak hadir semuanya. Nggak ada sama sekali. Paham ya? Ya, nggak ada. Ya, nggak ada sama sekali. Itu namanya umumus salbi. Nggak ada sama sekali, itu umumus salbi. Seperti lafaz yang itu adalah kullu dzalika lam yakun. Yakni itu kan kisah Dzulyatin itu ya. Kanjeng Nabi sampean itu mengqashar salat atau lupa rakaatnya gitu. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi gitu. Berarti bukan mengqashar dan juga Nabi juga bukan lupa. Itu namanya umumus salbi. Itu faedah ketika mentakdim itu bisa umumus salbi. Atau juga salbil umum. Salbil umum itu seperti contoh tadi, berarti tidak semuanya hadir. Berarti semisal anak inkubasi ada 40, yang hadir cuma 35, berarti itu tidak hadir semuanya gitu. Karena kalau semuanya hadir itu pasti 40. Paham ya? Itu namanya adalah salbil umum. Paham ya, salbil umum ya? Meniadakan hukum umum gitu. Meniadakan hukum umum. Karena tidak lengkap, ada sebagian yang tidak hadir, makanya itu adalah salbil umum. Paham nggih? Sudah bisa membedakan antara umum salbi dan salbil umum? Paham. Oke. Tadi berarti yang salbil umum tuh berarti sebagian doang gitu yang hadir gitu ya? Ya nggak sih Kang, kan tidak Oke. semuanya, berarti sebagian yang hadir ya? Ya, meniadakan hukum umum. Kalau hukum umum kan berarti kan 40 orang itu hadir semua gitu.
kamu lihat itu di contohnya adalah nahwu lam yakun kullu dzalika. Semuanya yang tadi itu tidak semuanya gimana sih? Tidak semuanya itu terjadi. Yakni pasti itu ada yang terjadi satu. Baik itu kosor atau lupa gitu. Nggih. Kalau dibalik baca lam yakun kullu dzalika. Paham. Kayak ahadun fil masjidi ahadun gitu. Nah, fil masjidi ahadun. Oh beda, Holil. Beda. Beda. Oh, beda. Itu yang saya contohin nanti loh. Anak inkubasi itu ada 40 orang gitu. Semuanya hadir. Berarti itu semuanya hadir gitu. 40. Contoh semisal kalau saya bahasanya dibalik, semua anak 40 inkubasi itu tidak hadir. Itu namanya berarti adalah umum musalbi, meniadakan hukum kepada semuanya, umumnya. Umum itu katakanlah 40 tadi lah, 40 itu tadi. Paham? Itu namanya umum salbi, berarti semuanya itu tidak ada. Akan tetapi kalau salbil umum itu meniadakan hukum umum, yakni ketika 40 orang kok tidak hadir semuanya, contoh ada 35, itu namanya adalah salbil umum. Karena apa? Ada sebagian yang tidak hadir. Bisa dipahami ya? Contoh ketika lafadz kullu dzalika lam yakun, itu berarti baik kosor dan lupa itu tidak terjadi semuanya. Tapi kalau bahasa lam yakun kullu dzalika, itu berarti ada yang terjadi salah satu, tapi yang satunya lagi itu tidak terjadi. Paham ya? Halo kawan-kawan, bisa dipahami? Paham. Anda lebih paham yang contoh yang Rasul tadi. Nah, itulah. Kullu dzalika lam yakun berarti baik kosor dan lupa itu semuanya tidak terjadi. Akan tetapi kalau dibalik bahasa lam yakun kullu dzalika berarti yang tidak terjadi itu cuma salah satu dari kasor ataupun lupa gitu. Tapi salah satunya terjadi. Gitu. Meniadakan umum, meniadakan semuanya, atau meniadakan sebagian dari hukum umum tersebut. Gitu ya. Paham nggih? Paham lah. Nah, ini sudah paham kan? Halo kawan-kawan. Oke. Paham. Yang terakhir adalah faedah yang nomor 5. Ini faedah yang sangat terkenal. Ketika suatu lafadz didahulukan, itu cenderung mengfaedah takhsis. Takhsis itu mengkhususkan. Contoh, na'budu iyyaka menjadi iyyaka na'budu. Artinya hanya kepadamu kami menyembah. Jadi ada kata-kata hanya nanti. Paham ya? Itu sangat umum sekali. Kita lanjutkan ya. Ini pengennya saya itu ilmu ma'ani hari ini beres. Gimana? Mau nggak? Boleh. Halo? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Selesai. Mau. Biar sampean mudah nanti punya. Soalnya waktu kita kan nggak tahu kita nyampe kapan. Gitu ge. Yang cewek gimana cewek? Mbak Nida sama siapa itu Atika? Gak apa-apa. Sepakatan dulu. Hah? Kamalia Salsabila, Nida Iya, sama boleh. Atika. Wih, ternyata ada di Narotama ini. Kang Husnul. Nggak apa-apa. Kang Husnul. Bangun mas. Gimana? Iya, tadi kan kita nih pindah ke yang namanya bab zikru hadfu juga takdim dan takhir. Ya kan ya?